Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang begitu menyentuh dan penuh inspirasi, tentang seorang TKI asal Indonesia yang bekerja di Jepang, dan tak disangka, ia bertemu dengan seorang wanita asal Jepang yang memiliki keterbatasan penglihatan. Awal pertemuan mereka terjadi secara tidak terduga, dari pertemuan itulah, mereka mulai saling mengenal, berbagi cerita, hingga akhirnya tumbuh rasa yang membawa mereka pada keputusan besar dalam hidup menikah dan membangun masa depan bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan cerita selengkapnya. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi kota, Irawan selalu menaiki kereta yang sama, duduk di gerbong yang sama, dan berdiri di posisi yang hampir tak pernah berubah. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik di Jepang, pekerjaan yang melelahkan, tapi cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarganya di kampung halaman. Rutinitasnya nyaris tak berubah dari hari ke hari. Bangun pagi, berangkat kerja, lalu pulang naik kereta yang padat namun teratur. Namun, ada satu hal yang membuat perjalanan pulangnya terasa berbeda akhir-akhir ini. Di salah satu sudut gerbong, pada kursi khusus penumpang disabilitas, duduk seorang wanita muda dengan rambut hitam sebahu. Wajahnya tenang dan anggun. Di tangannya, tergenggam sebuah tongkat tanda bahwa penglihatannya tidak sempurna, atau bahkan mungkin ia buta. Wanita itu selalu duduk sendirian, tak ada yang menemaninya, tak ada yang mengajak bicara. Tapi dari raut wajahnya, ia tampak terbiasa dengan kesendirian itu. Dan entah sejak kapan, Irawan mulai memperhatikannya. Bukan karena kasihan, bukan juga karena penasaran semata, ada sesuatu dari wanita itu yang membuat Irawan merasa tenang, seperti ada kedamaian yang terpancar dari cara duduknya, dari cara dia mendengarkan suara-suara di sekitarnya, dari senyum tipis yang kadang muncul tanpa alasan. Setiap hari, Irawan hanya memperhatikannya dari kejauhan, diam-diam, dalam hati. Kok kayaknya dia selalu naik kereta ini? Ya, gumam Irawan dalam hati, suatu sore, sambil mencuri pandang dari balik tiang pegangan. Ia bahkan pernah mencoba mencari alasan untuk berdiri lebih dekat, tapi selalu mengurungkan niatnya. Nggak sopan kalau tiba-tiba nyapa, lagian, dia mungkin nggak butuh diganggu, pikirnya. Hari demi hari berlalu, kebiasaan itu berulang. Dan entah kenapa, Irawan mulai menantikan perjalanan pulang bukan karena ingin cepat sampai rumah, tapi karena ingin melihat sosok itu lagi. Bahkan saat pekerjaannya melelahkan, dan tubuhnya ingin segera rebah, pikirannya masih sempat bertanya, apakah dia akan ada di kereta hari ini? Kadang, ketika wanita itu tak terlihat, Irawan merasa ada yang kurang. Mungkin dia nggak naik hari ini, bisiknya pelan, mencoba menepis rasa kecewa. Tapi ketika sosok itu kembali muncul di kursinya keesokan harinya, Irawan seperti merasa lega seolah melihat sesuatu yang menenangkan setelah hari yang berat. Wajah wanita itu nyaris tak pernah berubah, kalem, hening, tapi bagi Irawan, itu cukup. Ia tidak butuh senyuman lebar atau sapaan hangat. Melihat wanita itu duduk tenang di sudut gerbong saja sudah cukup membuat hari-harinya terasa tidak sepi. Namun dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa namanya, apa yang dia lakukan setiap hari, dan kenapa aku merasa seperti ini? Irawan tidak tahu bahwa hari itu dan sosok wanita itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, angin bertiup lembut dari arah laut, udara dingin menyentuh kulit, namun langit cerah, dihiasi bintang-bintang yang jarang terlihat di kota besar. Irawan berjalan sendirian menyusuri dermaga kecil tak jauh dari tempat tinggalnya. Ini sudah menjadi kebiasaannya sejak beberapa minggu terakhir keluar malam hanya untuk mencari ketenangan, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk mesin dan gedung beton. Ia berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang tenang, mendengarkan debur ombak kecil yang memecah sunyi malam. Tiba-tiba, dari kejauhan, matanya menangkap sosok seseorang yang duduk di salah satu bangku panjang. Wajahnya tampak familiar, sangat familiar. Irawan memperlambat langkahnya, matanya tak berkedip, menatap sosok itu dari jauh. Itu, dia, bisik Irawan, setengah tak percaya. Wanita itu duduk sendirian, seperti biasa, rambutnya tergerai, tertiup angin, di sampingnya, tergeletak tongkat putih yang selalu ia bawa di kereta. Irawan tak langsung mendekat,
Ia berdiri agak jauh, berusaha memastikan bahwa itu benar orang yang sama. Cahaya lampu jalan yang temaram membuat suasana terasa tenang dan sedikit magis. Beberapa menit berlalu, wanita itu tampak hendak berdiri, namun saat ia menggeser tubuhnya, tongkatnya terjatuh dan sialnya, lantai dermaga sedikit menurun, membuat tongkat itu menggelinding menjauh, hampir jatuh ke bawah dermaga. Wanita itu panik. Ia meraba-raba tanah dengan kedua tangannya, mencoba mencari, tapi tak menemukan apa-apa. Irawan yang melihat itu tak bisa tinggal diam. Ia segera berjalan cepat, bahkan sedikit berlari ke arahnya. "Permisi, ini tongkatnya." "Ya," ucap Irawan lembut, sambil memungut tongkat itu dan menyerahkannya. Wanita itu terkejut. Ia mengangkat wajahnya, tampak bingung tapi segera tersenyum kecil. Iya, terima kasih, aku sempat panik tadi," jawabnya. Irawan ikut duduk, menjaga jarak, tidak ingin membuat wanita itu merasa canggung. "Aku sering lihat kamu di kereta," kata Irawan, sedikit ragu tapi jujur. Wanita itu menoleh ke arah suara Irawan, meski matanya tak fokus. "Oh iya, di kereta?" tanyanya dengan nada ramah. "Iya, aku selalu naik di jam yang sama, setiap pulang kerja." "Kamu selalu duduk di kursi pojok dekat pintu, sendirian?" Wanita itu tertawa pelan. "Kupikir tak ada yang memperhatikan. Aku cuma nggak pernah berani menyapa," kata Irawan, malu-malu. "Tapi malam ini, kita dipertemukan di sini." Suasana hening sejenak, angin laut berhembus lebih kencang, membawa aroma garam yang khas. Lampu-lampu pelabuhan berkelap-kelip di kejauhan. Mereka pun mulai berbicara lebih banyak. Tentang pekerjaan, tentang kesendirian, tentang hal-hal kecil yang entah kenapa mudah dibicarakan malam itu. "Namaku Irawan," kata pria itu sambil menoleh padanya. "Aku Natsumi," jawab wanita itu pelan. "Natsumi, nama yang indah," gumam Irawan, hampir tak terdengar. Setelah beberapa lama, waktu menunjukkan hampir tengah malam, Natsumi bangkit perlahan sambil menggenggam tongkatnya dengan hati-hati. "Kalau aku ingin bertemu lagi, di mana aku bisa menemuimu, selain di kereta?" tanya Irawan hati-hati. Wanita itu terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Setiap malam minggu, aku biasa duduk di sini, sendirian, seperti tadi." "Baiklah, kalau begitu, malam minggu depan, aku akan ke sini," jawab Irawan sambil menatap laut. "Aku akan menunggu," balas Natsumi singkat. Mereka pun berpisah malam itu, tidak ada saling bertukar nomor, tidak ada janji manis yang berlebihan, hanya ucapan pelan, dan harapan untuk bertemu lagi. Namun dalam hati Irawan, malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Sejak malam itu di dermaga, hati Irawan terasa berbeda, ada semacam harapan baru yang muncul dari rutinitas hidupnya yang selama ini terasa datar. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Pagi kerja, sore naik kereta. Tapi kali ini, ketika naik kereta pulang, ada rasa berdebar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan benar saja, di kursi pojok gerbong yang sama, Natsumi duduk di sana seperti biasa, tenang dengan tongkatnya yang bersandar di samping. Tapi kali ini, ada satu hal yang berbeda. Irawan memberanikan diri untuk mendekat. Ia berdiri tak jauh darinya, lalu menyapa pelan. "Malam ini dingin juga ya?" ucap Irawan sambil tersenyum kecil. Natsumi menoleh sedikit ke arah suara itu, mengenali nada suaranya. "Oh, kamu yang kemarin di dermaga?" "Ya," jawab Natsumi. "Iya, Irawan," balasnya. "Aku ingat," ucap Natsumi, "senang bisa dengar suaramu lagi." Percakapan mereka tidak panjang saat itu, tapi cukup untuk memecah keheningan yang biasanya mengisi perjalanan kereta. Dan sejak hari itu, mereka mulai rutin berbincang di dalam gerbong, walau kadang hanya beberapa kalimat singkat. Namun entah kenapa, percakapan-percakapan itu terasa hangat. Ada kejujuran di dalamnya, ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Malam minggu berikutnya, Irawan datang ke dermaga lebih awal. Ia duduk di bangku tempat mereka pertama kali bicara, menunggu. Dan tak lama kemudian, langkah kaki lembut terdengar mendekat. "Kau datang lebih cepat hari ini," ucap Natsumi sambil duduk. "Aku nggak sabar," jawab Irawan jujur. Malam itu, mereka berbicara lebih lama, tentang kenangan masa kecil, makanan favorit, bahkan tentang hal-hal kecil seperti suara ombak dan cahaya bulan. "Kamu tinggal sendiri?" tanya Irawan. "Ya, sudah lama," jawab Natsumi pelan. "Aku terbiasa sendiri." "Aku juga, tapi sekarang, rasanya tidak terlalu sendiri lagi." Natsumi terdiam,
tapi senyumnya muncul pelan, tak butuh kata-kata untuk menjawab. Hari-hari selanjutnya, kedekatan mereka tumbuh semakin erat. Irawan mulai menantikan bukan hanya pertemuan di kereta, tapi juga malam minggu di dermaga. Mereka saling menceritakan keseharian, berbagi rasa lelah, bahkan saling mendengarkan keluhan yang selama ini dipendam sendiri. Dan di antara canda dan percakapan mereka yang sederhana, perlahan-lahan, rasa itu tumbuh. Saling memperhatikan menjadi hal yang alami. Saling menunggu menjadi kebiasaan yang ditunggu. Saling rindu, mulai menjadi sesuatu yang nyata. Suatu malam di dermaga, Irawan memberanikan diri berkata, "Natsumi, aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku merasa nyaman banget kalau ngobrol sama kamu." Natsumi tidak langsung menjawab, ia hanya memegang tongkatnya erat, dan berkata pelan, "Aku juga merasa ada yang berubah. Dulu, aku terbiasa sendiri. Tapi sekarang, aku sering berharap kamu muncul di kereta, atau duduk di sini lebih dulu dariku." Waktu seakan berhenti malam itu. Keduanya saling diam, namun hati mereka berbicara. Tanpa perlu pengakuan yang meledak-ledak, mereka tahu bahwa perasaan itu sudah ada tumbuh perlahan, dalam diam, tapi nyata. Malam itu, sebelum pulang, Natsumi berkata, "Terima kasih sudah menemani aku, dunia yang gelap ini jadi terasa lebih terang." Irawan tak tahu harus membalas apa, tapi di dalam hatinya, ia berjanji, akan terus datang, akan terus ada. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan ini tak akan bertahan lama. Minggu itu, suasana hati Irawan dipenuhi semangat. Pulang kerja, ia melangkah cepat menuju stasiun. Wajahnya menyimpan harap, seperti biasanya ingin melihat Natsumi, menyapanya, lalu berbincang ringan seperti hari-hari sebelumnya. Namun ketika kereta tiba dan pintu terbuka, kursi yang biasa diduduki Natsumi kosong. Irawan menoleh ke kiri dan kanan, memastikan, tapi tak ada tanda kehadirannya. Mungkin dia terlambat, pikirnya, atau mungkin naik kereta sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi keesokan harinya, Natsumi tak juga muncul. Hari demi hari berlalu, dan Irawan mulai merasa ada yang aneh. Sudah hampir seminggu, namun tak ada Natsumi di gerbong itu, tak ada lagi suara lembutnya di dermaga, tak ada lagi kehadiran yang membuat harinya terasa hangat. Malam minggu pun datang, dengan harapan besar. Irawan pergi ke dermaga lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bangku yang sama, menatap laut, menunggu. 1 jam berlalu, tidak ada siapa-siapa. 2 jam, hanya suara angin dan debur ombak yang menemaninya. 3 jam, dan akhirnya ia pulang, sendirian. Minggu berikutnya, ia kembali lagi, duduk di tempat yang sama, menunggu lebih lama, tapi tetap, Natsumi tak datang. Apa yang terjadi? Apakah dia sakit? Atau mungkin pindah? Kenapa tanpa kabar apapun? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, tapi tak ada jawaban. Irawan bahkan mencoba bertanya pada petugas stasiun apakah mereka pernah melihat wanita dengan tongkat putih yang biasa naik di jam itu, tapi hasilnya nihil. Setiap malam minggu, ia tetap datang ke dermaga, meski tahu kemungkinan bertemu itu semakin kecil. Ia duduk di bangku panjang itu, diam, hanya ditemani angin laut dan langit malam. Kadang, ia memejamkan mata dan mencoba membayangkan suara Natsumi, membayangkan bahwa wanita itu duduk di sampingnya, tertawa pelan seperti dulu. Tapi saat ia membuka mata, hanya angin yang menjawab. Waktu berjalan cepat, hari berganti minggu, dan sudah hampir sebulan sejak Natsumi terakhir terlihat. Rasa kehilangan itu perlahan tumbuh menjadi semacam kekosongan. Irawan mulai merasa seperti kembali ke hari-harinya yang lama, rutinitas, kerja, kereta, tidur. Tapi kali ini terasa lebih berat, karena ia tahu bahwa seseorang pernah membuat semuanya lebih bermakna, dan kini hilang begitu saja. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Ia masih datang ke dermaga, ia masih menunggu. Bukan karena yakin, tapi karena berharap. Dan pada malam ke-30, ketika ia duduk termenung dengan mata menerawang ke laut, langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Irawan menoleh cepat. Sosok itu berdiri beberapa meter darinya, rambut hitam sebahu, wajah yang ia rindukan, tapi ada yang berbeda. Wanita itu tidak membawa tongkat, dan yang lebih mengejutkan ia berjalan lurus, dengan langkah percaya diri. Kedua matanya menatap langsung ke arah Irawan. Tatapannya jernih, penuh keyakinan. "Irawan," panggil wanita itu pelan, tapi jelas. Irawan berdiri,
Terpaku, matanya membesar, bibirnya terbuka, namun tak bisa mengeluarkan suara. "Natsumi, kamu?" Natsumi tersenyum, dan malam itu, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, perlahan mulai terungkap. Angin malam di dermaga malam itu terasa berbeda. Irawan berdiri mematung, tubuhnya menegang, matanya tak berkedip memandangi Natsumi yang perlahan berjalan mendekat, tanpa tongkat, tanpa ragu, dengan langkah yang mantap. Dan yang paling mengejutkan, mata Natsumi menatap langsung ke arah Irawan. Tatapan itu jernih, fokus, bukan tatapan kosong seorang yang kehilangan penglihatan. Irawan mencoba bicara, tapi suaranya serak, tercekat oleh rasa bingung dan keterkejutan. "Kamu bisa melihat?" Natsumi tersenyum kecil, lalu duduk di bangku panjang yang selama ini selalu mereka tempati. "Aku tahu, kamu pasti terkejut," ucapnya tenang. Irawan perlahan ikut duduk, tapi pandangannya tak lepas dari wajah Natsumi. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya pelan. Natsumi menarik napas dalam, ia menunduk sebentar, lalu mulai bicara. "Aku memang bisa melihat. Aku bukan orang buta, aku tidak buta sejak lahir, juga bukan karena kecelakaan. Tapi, sejak beberapa tahun lalu, aku mulai menutup diriku dari dunia." "Kenapa kamu berpura-pura?" Suara Irawan mulai bergetar. "Kenapa kamu harus menyamar jadi orang buta?" Natsumi menatap laut di hadapan mereka, lalu menjawab dengan suara pelan namun jujur. "Dulu, aku pernah didekati seseorang, dia terlihat baik, perhatian, seperti mencintaiku. Tapi ternyata dia hanya peduli pada penampilanku. Ketika aku kehilangan pekerjaan dan berada di titik terendah, dia pergi begitu saja. Sejak saat itu, aku selalu bertanya, apakah masih ada orang di dunia ini yang bisa mencintai aku bukan karena penampilan, bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar tulus. Lalu, aku bertemu kamu." Irawan masih terdiam, perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan bingung. "Jadi selama ini, semua itu hanya ujian?" Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Setiap percakapan kita, setiap malam minggu di sini, semuanya hanya bagian dari sandiwara." "Tidak," jawab Natsumi cepat. "Awalnya mungkin begitu. Tapi setelah aku mengenalmu, semua itu berubah. Kamu berbeda. Kamu tidak pernah bertanya-tanya tentang mataku. Kamu tidak pernah memandang aku sebagai beban. Kamu membuat aku merasa dihargai." Natsumi menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Karena itulah aku takut saat kebenarannya terbongkar. Kamu akan pergi, seperti yang lain." Irawan menunduk, jantungnya berdetak kencang. Kata-kata Natsumi menyentuh hatinya, tapi rasa kecewa itu tetap ada. "Kamu tahu," katanya akhirnya, "aku bukan orang sempurna, aku cuma teknisi, kerja banting tulang setiap hari, tapi aku nggak pernah bohong soal perasaan. Dan kamu membuat aku percaya sesuatu yang sebenarnya tidak ada." "Aku cuma ingin jujur," ucap Natsumi pelan. "Tapi kamu terlalu lama menyimpan kebohongan itu," balas Irawan. Suasana hening, laut malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Akhirnya, Irawan berdiri. Ia menatap wajah Natsumi satu kali lagi, wajah yang ia rindukan selama sebulan, namun kini terasa asing. "Aku butuh waktu," ucap Irawan dengan suara pelan namun tegas. Natsumi mengangguk, meski air matanya jatuh perlahan. "Aku mengerti." Tanpa kata lain, Irawan melangkah pergi, meninggalkan dermaga yang selama ini menjadi saksi kebersamaan mereka. Langkah kakinya berat, tapi pikirannya penuh. Malam itu, mereka berpisah bukan karena tak saling mencintai, tapi karena ada luka yang harus dihadapi. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa hampa bagi Irawan. Dermaga yang dulu terasa hangat kini seperti kehilangan nyawanya. Bangku panjang yang biasa mereka duduki bersama kini hanya jadi benda mati, sunyi dan dingin. Malam-malam berlalu, tapi Irawan tidak lagi datang ke dermaga. Bukan karena ia berhenti peduli, justru karena hatinya terlalu penuh dengan yang belum selesai. Ia merenung tentang perasaannya, tentang Natsumi, dan tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Apa selama ini dia hanya ingin menguji aku? Atau dia juga terluka, sama sepertiku? Di sela rutinitasnya yang kembali sepi, Irawan mulai menyadari satu hal. Semua yang ia rasakan selama ini, tawa, percakapan hangat, rindu, dan kebahagiaan kecil adalah nyata. Dan semua itu muncul bukan karena tongkat, bukan karena kebohongan, tapi karena Natsumi. Wanita yang telah membuatnya merasa hidup kembali. Malam minggu berikutnya, Irawan melangkah ke dermaga,
Setelah berminggu-minggu tak datang, malam itu ia kembali duduk di bangku panjang yang sama, angin laut menyambutnya, membawa aroma yang ia kenal. Ia tidak tahu apakah Natsumi akan datang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, jika ada satu tempat di dunia ini yang masih bisa menyatukan mereka, itu adalah tempat ini. Beberapa menit kemudian, langkah kaki yang dikenalnya muncul lagi. Perlahan, Natsumi mendekat kali ini tanpa tongkat, tanpa kebohongan, tanpa penyamaran. Hanya dirinya, apa adanya. Ia berhenti di depan Irawan. "Aku kira kamu tidak akan datang lagi," ucapnya lembut. Irawan tersenyum kecil. "Awalnya aku juga pikir begitu." Mereka duduk berdampingan, untuk sesaat, tak ada kata, hanya suara laut yang berbicara. Lalu Irawan membuka suara. "Aku sempat marah, kecewa, bahkan ngerasa kayak orang bodoh. Tapi setelah kupikir-pikir, yang aku rindukan bukan siapa kamu pura-puranya, tapi siapa kamu sebenarnya. Dan aku sadar, kalau semua yang kita lalui itu terlalu berharga buat disia-siakan." Natsumi menoleh perlahan. "Aku menyesal, Irawan, tapi bukan karena aku bohong, aku menyesal karena telah meragukan ketulusanmu." Irawan menatap mata itu, mata yang dulu tampak kosong, tapi kini penuh kejujuran. "Aku nggak butuh kamu jadi lemah, Natsumi. Aku juga nggak butuh kamu sempurna, aku cuma butuh kamu di sampingku, itu aja." Mata Natsumi berkaca-kaca, dan senyumnya perlahan muncul. "Aku ingin ada di sampingmu, Irawan, bukan sebagai orang yang pura-pura lemah, tapi sebagai diriku yang sebenarnya." Irawan menggenggam tangannya. "Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku?" Natsumi mengangguk, perlahan tapi pasti. Air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya, semua luka, semua ragu, dan semua penantian, telah sampai pada akhir yang indah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah aula sederhana yang dipenuhi sahabat dan kerabat, Irawan dan Natsumi resmi menikah. Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi penuh kehangatan. Irawan berdiri mengenakan batik khas Indonesia, sementara Natsumi memakai kebaya putih lembut yang menyatu dengan senyumnya yang tenang. Dua dunia yang berbeda, dua hati yang sempat diuji, kini bersatu dalam satu janji. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang ketulusan yang tetap bertahan meski pernah dilukai. Dan di dermaga tempat segalanya dimulai, angin laut kembali berhembus seolah ikut merayakan akhir bahagia dua orang asing, yang dipertemukan oleh waktu, diuji oleh kejujuran, dan disatukan oleh cinta yang tidak biasa.